dengan banyaknya tidak ada musibah yang kita hadapi. Artinya jauh lebih banyak kita tidak berhadapan dengan musibah-musibah. Sehingga ketika ada satu atau dua musibah yang kita hadapi, janganlah sampai menghilangkan semangat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya hadir menyaksikan di malam Sabtu ketika kita libur pengajian ke pantai itu sekitar jam 11 atau setengah 12, terlihatlah betapa tidak berdayanya kita manusia ini di hadapan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Laut seperti murka dengan ombaknya yang sedemikian dahsyat. Ya. Memang sikap kita berhadapan dengan musibah-musibah yang sesungguhnya dia adalah takdir daripada Allah, adalah merenungkan betapa lemahnya kita dan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul ketakutan kita untuk bermaksiat kepadanya dan muncul kegairahan kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara sikap yang harus kita miliki ketika berhadapan dengan berbagai macam musibah. Dan musibah ini dalam arti cuaca buruk ini tidak hanya di tempat kita, bahkan di seluruh Indonesia, di luar negeri pun terjadi. Ya, di Saudi Arabia juga hujan deras mengakibatkan banjir, mobil-mobil hanyut. Ya. Ini pertanda ciri khas dunia itu sudah mulai ditampakkan. Jadi ciri khas dunia itu jamaah sekalian penuh dengan musibah, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan-kesulitan. Di samping adanya hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan kita. Tetapi dunia itu ciri khasnya ya seperti itu. Tidak ada kesenangan yang selamanya, selalu ada kesusahan sesudahnya. Tidak ada keberuntungan yang terus-menerus, selalu ada kerugian di baliknya. Tidak ada kenyamanan yang kekal abadi, selalu ada kebahayaan-kebahayaan yang juga menyambangi situasi dan kondisi kita. Jangan kita berharap akan selalu mendapatkan kesenangan, keberuntungan, keamanan dan kenyamanan. Walaupun kita terus berusaha dan berupaya, tapi mengharapkan tidak adanya hal-hal yang negatif di atas dunia ini, ya, tidak boleh sampai 100% harapan itu ada pada diri kita. Karena dunia sifatnya selalu ada positif negatif, selalu ada senang dan susah, selalu ada susah bahagia, selalu ada untung rugi, selalu ada sehat sakit dan sebagainya. Makanya Imam Ibnu Athaillah terus mengingatkan kepada kita dalam salah satu maqalahnya, wala tastagrib wuqu'al akdar ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Jangan heran dengan banyaknya musibah, jangan heran dengan banyaknya kesulitan-kesulitan selama engkau masih hidup di atas dunia ini. Karena dunia hanya menampakkan apa yang menjadi ciri khasnya. Ya, musibah, kesulitan itulah ciri khas dunia. Kalau ingin tidak ada musibah, kalau ingin tidak ada kesulitan, tunggu ketika kita nanti sudah berada di dalam surga.
Oleh karena itu dengan adanya musibah, dengan adanya kesulitan-kesulitan ini harus meyakinkan kita bahwa tidak pantas waktu kita habis untuk urusan dunia yang sifatnya itu penuh dengan musibah, penuh dengan bala bencana, penuh dengan kesulitan-kesulitan. Justru waktu kita harus terbagi dengan sebaik-baiknya untuk satu negeri yang tidak ada musibahnya, satu negeri yang tidak ada bala bencananya, satu negeri yang tidak ada susah-susahnya, yaitulah negeri di akhirat nanti yang dinamakan dengan surga. Jangan kita melupakan dua macam negeri ini. Negeri yang penuh dengan musibah, yaitu dunia, dengan negeri yang penuh dengan kenikmatan dan kesenangan tanpa ada musibah dan kesusahan, yaitu surga. Itu harus kita bedakan. Ciri khas dunia penuh dengan musibah, penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Ciri khas surga penuh dengan kesenangan, kenikmatan, tidak ada musibah dan bala bencana. Lalu kalau sudah kita tahu bedanya dua negeri ini, tetap waktu kita habis untuk urusan dunia, maka sungguh kita ini tidak cerdas. Kenapa kita harus habiskan waktu kita untuk satu negeri yang penuh dengan bala bencana, penuh dengan musibah? Lalu tidak mau membagi waktu kita untuk membeli tiket masuk ke dalam satu negeri yang penuh dengan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan, yaitu di dalam surga nanti. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menetapkan ciri khas dunia itu ada musibahnya, ada masalahnya. Karena kalau dunia ini tidak ada musibahnya, dunia ini tidak ada bala bencananya, dunia ini tidak ada kesulitannya, untuk apa diciptakan surga? Kalau di dunia ini kita hanya mendapatkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, keberuntungan, lalu untuk apa diciptakan surga? Sengaja Allah ciptakan dunia ini penuh dengan musibah, bala bencana, kesulitan, kesedihan, keresahan, air mata, supaya kita terus berharap untuk memiliki tiket masuk ke dalam surga yang bebas dari semua bala bencana, bebas dari semua kesulitan-kesulitan itu. Makanya dengan kita berhadapan pada saat ini, kondisi cuaca yang buruk, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, supaya kita betul-betul memiliki tiket untuk masuk ke satu negeri yang tidak ada bala bencananya, yang tidak ada musibah-musibahnya, yaitu surga. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits, hadis yang ke-499. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Hati-hati dengan kedustaan. Hati-hati dengan kebohongan. Karena kebohongan itu menjauhkan kita daripada iman. Artinya menurunkan derajat keimanan kita. Kalau kita senantiasa berbohong, senantiasa berdusta dalam setiap tutur kata atau ucapan-ucapan kita. Oleh karena itu, yang harus kita pegang teguh adalah bagaimana kita selalu melakukan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik, sehingga kita ketika ditanya apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, kita jujur. Karena yang kita lakukan, yang kita ucapkan adalah perbuatan dan ucapan yang baik. Karena kalau yang kita lakukan hal-hal yang tidak baik, kadang-kadang kita berbohong, tidak mau mengakuinya, malu kita.
Begitu juga kalau kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kalau banyak keburukan yang kita lakukan, banyak keburukan yang kita ucapkan, maka nanti kita akan menutupinya dengan kebohongan-kebohongan, dan itulah penyebab daripada menurunnya derajat keimanan kita. Tetapi walaupun demikian, para hadirin sekalian, kita memang tidak bisa membaca satu hadis saja untuk masalah yang sama. Masalah berbohong itu, apakah cuma hadis yang melarang secara mutlak saja yang kita temukan? Ternyata tidak. Ada pengecualiannya. Ya. Artinya tidak berdosa ketika kita berbohong di situ. Untuk perkara apa yang kita tidak berdosa kalau berbohong? Itu diterangkan dalam satu hadis dari Ummu Kalsum, ya. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzab, tidaklah termasuk berdusta, allazi yuslihu bainan nas, orang-orang yang mendamaikan mereka yang sedang berselisih. Fayanmi khaira au yaqulu khaira." Lalu di sini dia berkata yang baik, di pihak yang satuan juga dia berkata yang baik. Padahal tidak benar dia berkata yang baik, tapi demi perdamaian dia berbohong. Jadi berbohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Si A dan si B bertengkar karena si A mendengar ada laporan si B menjelek-jelekkannya. Lalu datanglah si juru damai ini meyakinkan si A, si B itu berkata yang baik kepadamu, si B tidak pernah berkata buruk kepadamu. Lalu terjadilah perdamaian dengan kebohongan itu. Jadi berdamai, berbohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar, orang yang berselisih, itu tidak berdosa. Tetap dia berbohong, tetapi tidak mendapatkan dosa. Laisal kadzdzab, tidak termasuk berdosa orang yang mendamaikan mereka yang sedang bertengkar atau berselisih. Jadi sedemikian tingginya derajat perdamaian itu, para hadirin sekalian. Sampai-sampai untuk menuju kepada perdamaian, kita dibolehkan berbohong. Jadi jangan sebaliknya, ada orang bertengkar, masalahnya sepele. Lalu kita datang mengompor-ngompori, sehingga masalahnya menjadi membesar. Tidak boleh seperti itu. Mengompor-ngompori sehingga masalah yang kecil justru menjadi masalah yang besar. Saking tingginya nilai perdamaian dalam Islam itu, silahkan ucapkan kata-kata yang bisa merangkul mereka semua walaupun itu tidak benar. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, termasuk pengecualian. Ya. Supaya kita tidak berpegang kepada hadis yang pertama. Ya. Kalau tidak ada pengecualian ini, ketika ada orang bertengkar, ya kita bicara terus terang saja, aduh, ribut sudah. Kalau kita bicara terus terang, ya, sementara situasinya sudah diambang perang di antara sesama kita. Bahkan dalam satu riwayat ada tambahan lagi tempat di mana bolehnya berbohong. Yang pertama dalam peperangan. Ya, dalam peperangan untuk menggentarkan musuh. Tentu ini peperangan melawan orang-orang kafir. Ya. Berteriaklah si pejuang-pejuang ini, kami
membawa ratusan ribu pasukan untuk menghadapi kalian. Padahal tidak sebanyak itu yang dia bawa. Tapi karena ini dalam rangka peperangan untuk menggentarkan musuh, dibolehkan berbohong. Artinya tidak berdosa dengan kebohongan itu. Kemudian yang kedua, tadi untuk mendamaikan orang yang berselisih. Dan yang ketiga, ucapan seorang suami kepada istrinya atau ucapan seorang istri kepada suaminya. Artinya, kalau suami itu berterus terang atau istri itu berterus terang, maka akan terjadi keributan dalam rumah tangganya. Dibolehkan berbohong di situ. Jadi ucapan-ucapan yang merangkul, ya, yang menghilangkan ancaman-ancaman untuk keributan rumah tangga itu. Dibolehkan. Ya. Jadi ada 3 pengecualiannya. Dibolehkan kita berbohong, artinya tidak berdosa kita berbohong di situ dalam rangka peperangan fisabilillah, dalam rangka mendamaikan orang yang bertengkar, dan dalam ucapan suami kepada istri atau istri kepada suami yang kalau dia berterus terang akan terjadi ancaman terhadap keutuhan rumah tangganya. Kemudian hadis yang ke-400, iyyakum wazzina fa inna fihi arba'a khisalin. Hati-hati dengan zina. Artinya jangan melakukan perbuatan zina. Karena ada 4 perkara pada perbuatan zina itu. 4 perkara yang akan terjadi akibat daripada perbuatan zina. Yang pertama, yuzhibul baha'a, bukan yuzhab ya. Yuzhibul baha'a 'anil wajhi. Zina itu bisa menghilangkan kewibawaan wajah seseorang. Ya. Wajahnya tidak lagi berwibawa kalau orang-orang itu suka berzina. Yang kedua, wa yaqta'ur rizqa. Zina itu bisa memutus rezeki. Rezeki yang berkah ini ya. Ya. Ada orang berzina dapat rezeki. Karena rezeki itu ada 2, ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Ketika dia melacurkan diri, kan dia dapat pembayaran di situ. Nah, itulah rezeki yang haram. Rezeki yang tidak berkah. Jadi yang hilang lantaran rezeki itu, lantaran zina itu adalah rezeki yang berkah. Yang ketiga, ini yang bahaya, wa yuskhitur rahman. Ya. Zina itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah murka kepada kita, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Dan di antara penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah perbuatan zina. Dan yang keempat, wa yujibul khuluda finnar. Zina menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka apabila dia menganggap zina itu sebagai perbuatan yang halal, perbuatan yang dibolehkan. Kalau dia berzina tapi tetap meyakini zina itu diharamkan, maka dia bermaksiat, tidak kekal dalam neraka. Tetapi ketika dia meyakini zina itu halal, zina itu perbuatan yang tidak diharamkan, maka nanti dia kekal dalam neraka. Karena siapa yang menghalalkan perkara yang haram, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Itulah yang menyebabkan dia kekal dalam neraka. Ya. Dan orang yang terus-menerus berzina, itu kan seakan-akan dia menganggap zina itu boleh.
Kalau dia menganggap zina itu haram, ya mungkin karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, setelah itu dia sadar bertobat. Karena dia tahu itu haram. Tapi orang yang terus-menerus berulang-ulang melakukan perbuatan zina, itu kan terkesan dia menganggapnya sesuatu yang halal. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Mari kita perhatikan ini baik-baik, ya. Hati-hati dengan perbuatan zina, karena dia mengandung 4 perkara yang negatif, menghilangkan kewibawaan dari wajah pelakunya, memutus rezeki yang berkah, menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka apabila dia menghalalkannya. Ya, dan terus-menerus melakukan zina itu kan seakan-akan dia menghalalkan perbuatan zina itu sendiri. Hadis yang ke-401, iyyakum wal kibra. Hati-hati dengan kesombongan. Artinya jangan kalian sombong. Jangan kalian takabbur. Fa inna iblis hamalahu al-kibru. Karena sesungguhnya iblis itu dia didorong oleh kesombongannya. Ala alla yasjuda li Adam, untuk tidak bersujud kepada Adam. Padahal itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Mereka semua bersujud kecuali iblis. Aba wastakbara. Dia tidak mau. Karena dia orang yang takabur, orang yang sombong. Jadi kesombongan ini menyebabkan iblis tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Memang sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itulah yang terjadi kalau orang itu sombong. Kebenaran itu dia tolak. Karena mungkin yang mengucapkan kebenaran itu dia anggap lebih rendah ekonominya, dia anggap lebih rendah statusnya daripada dia. Padahal kebenaran itu tidak boleh kita tolak. Siapapun yang mengatakannya kalau itu benar, ya, kita harus menerimanya. Sebaliknya, ketidakbenaran, keburukan-keburukan harus kita tolak. Siapapun juga yang mengatakannya, walaupun yang mengatakannya itu orang yang besar, tapi yang dikatakannya itu buruk, tidak boleh kita terima. Khudhil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil yang baik itu, hikmah. Ambil yang baik itu dari manapun dia keluar. Telur kita makan dia karena dia baik. Mari kita tahu dari mana telur itu keluar. Bukan dari mana keluarnya yang harus kita perhatikan. Yang keluar itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Ya. Nah, jadi orang yang sombong itu suka menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, ya. Karena menganggap diri kita paling pintar, paling hebat, ya, paling kuat, paling kaya. Sekaya apapun kita, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, tetap ada kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Justru kita harus melihat diri kita ini rendah, supaya kita semangat untuk meningkatkan diri kita. Karena kalau kita menganggap diri kita paling pintar, malas kita belajar.
Kalau kita menganggap diri kita paling hebat, malas kita meningkatkan kemampuan-kemampuan kita. Kalau kita menganggap diri kita paling taat, ya malas kita untuk menambah ibadah-ibadah kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang alim, kita harus berkata, dia orang yang berilmu. Sementara saya ini belum memiliki ilmu sebanyak yang dia miliki, maka saya harus lebih rajin belajar agar bisa menambah ilmu saya. Ketika bertemu dengan orang yang jahil, orang yang tidak berilmu, apakah kita harus sombong? Dia jahil, tidak berilmu, saya rajin mengaji, punya ilmu. Jangan begitu. Tetap dengan bahasa yang merendahkan diri kita. Karena tawadhu ini kan diperintahkan dalam agama. Ya. Barang siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Oh, dia orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui. Saya orang yang mengetahui duduk satu perkara atau hukum satu perkara. Dia melakukan satu dosa kesalahan, lantaran dia tidak mengetahuinya, maka dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia melakukan kesalahan lantaran tidak tahu. Sementara saya ini sudah tahu, sudah berilmu, masih juga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Betapa saya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan pelanggaran karena tidak tahu hukumnya. Dia tidak akan kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara kita berpikir. Lalu kita bertemu dengan orang tua. Ini orang tua umurnya jauh lebih banyak dari saya. Tentu masa beribadahnya jauh lebih banyak daripada saya. Ganjaran pahalanya otomatis lebih besar dari saya. Sementara saya ini belum banyak waktu dan kesempatan untuk beribadah. Tetap kita merendahkan diri. Ya. Lalu bertemu dengan anak kecil. Ini anak kecil belum ada dosanya. Karena dia belum mukallaf. Apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia katakan, belum tercatat sebagai sesuatu yang negatif atau positif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum ada dosanya. Saya ini sudah umur sekian, banyak dosa saya. Ini anak kecil tidak punya dosa, saya banyak dosa. Terus seperti itu. Bertemu dengan orang yang non-muslim, dan kita bangga, dia tidak beriman, saya beriman. Bisikkan diri, saya sekarang beriman. Semoga Allah menjaga iman saya sampai saya meninggal dunia. Belum tentu saya lebih baik dari yang non-muslim itu. Kalau melihat ke masa yang akan datang yang kita tidak ketahui, bisa jadi dia meninggal dalam keadaan telah beriman. Lalu saya bisa jadi meninggal dalam keadaan yang sebaliknya. Lalu kita berdoa, ya Allah, jagalah iman saya, ya Allah. Semoga saya mati di atas husnul khotimah, di atas iman dan Islam. Karena banyak orang yang ketika meninggal dunia, imannya sudah lepas. Karena godaan, karena rayuan, karena hasutan-hasutan. Yang pernah kami sampaikan dulu mengutip keterangan dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi, kan? Ada seorang muazzin di negeri Mesir, tukang azan. Ketika dia naik ke atas menara untuk berazan, di bawahnya dia melihat ada seorang wanita yang cantik jelita. Lalu dia turun menghampiri wanita itu dan dia langsung jatuh cinta kepada wanita itu. Langsung mengutarakan niatnya untuk menikahi wanita itu.
Lalu wanita itu berkata, saya tidak seagama denganmu. Orang tuaku tidak mau menikahkan aku denganmu. Saya orang Nasrani, engkau seorang Muslim. Ya. Tapi kalau engkau masuk agama kami, orang tuaku baru akan menikahkan. Ternyata dia mau masuk ke dalam agama si wanita itu. Keluarlah dia dari agama Islam. Dinikahkan dia. Dan tidak lama setelah itu, karena ada satu keperluan, dia naik ke atas satu tembok, dia terjatuh dari tembok itu dan meninggal dunia. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan imannya sudah digadaikan, imannya sudah dilepas. Ya. Makanya kita diminta untuk terus berdoa kan, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan kami petunjuk ke dalam agama Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang memantapkan hati, mantapkanlah hatiku ini di dalam agamamu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, saya mohon kepadamu, berikan saya ini husnul khatimah, kematian yang baik di atas iman dan Islam. Dan sebaliknya kita banyak juga mendengar berita orang-orang di luar Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Ya. Artinya kita harus tetap tawadhu. Tidak boleh kita sombong apapun kehebatan-kehebatan yang kita miliki. Tetap ada kelemahan-kelemahan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia memang diciptakan dalam keadaan lemah, tak berdaya. Ya. Wa iyyakum wal hirsa. Hati-hati dengan sifat rakus. Hati-hati jangan engkau serakah. Fa inna Adam hamalahul hirsu. Karena Adam itu didorong oleh kerakusannya ala an akala minas syajarah, untuk memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dilarang jangan memakan pohon ini, tapi karena kerakusan akhirnya pohon itu pun dimakannya. Ya. Jadi kalau kita memiliki sifat serakah, memiliki sifat rakus, maka hal-hal yang tidak diperkenankan, hal-hal yang diharamkan pun akan berani kita terabas dan terobos. Itulah dampak negatif daripada serakah itu. Ya. Semua dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan, walaupun itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam atau aturan-aturan dalam kita berbangsa dan bernegara. Beberapa waktu yang lalu saya membuka acara sosialisasi Sabar Pungli namanya. Sabar Pungli itu, sabar itu sapu bersih, pungli pungutan liar. Ya. Jadi saking merajalelanya yang namanya pungli-pungli ini. Yang namanya saja pungutan liar. Pungutan yang tidak ada aturan dan dasar hukumnya. Ya. Nah itu dari pusat sampai ke daerah sedang menggencarkan yang namanya sabar pungli, sapu bersih pungutan liar. Dan saya sangat mendukung kegiatan ini karena dalam pandangan agama ada satu riwayat la yadkhulul jannata sahibu maksin, tidak masuk surga orang yang melakukan pungli, pungutan-pungutan liar. Ya, dipersulitlah seseorang mengurus sesuatu, lalu orang sudah jenuh, capek, ya, dipancing dia untuk mengeluarkan satu pembiayaan. Akhirnya keluarlah biaya yang seharusnya tidak perlu dia bayar. Ya, itulah pungutan-pungutan liar. Itu terjadi karena keserakahan.
Karena keserakahan-keserakahan itu. Oleh karena itu kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai sifat serakah itu masuk ke dalam diri kita. Kalau dia masuk ke dalam diri kita, maka hal-hal yang jelas diharamkan akan berani diterobos, akan berani dilakukan, dan itu akan berdampak yang sangat berbahaya bagi kita dunia dan akhirat. Ya, sekarang yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan ini, ya, bisa saja terkena hukum dunia karena banyak aturan-aturan yang akan menjeratnya. Kalau tidak terkena hukuman dunia, hukuman akhirat pasti akan menimpanya pada saatnya nanti. Wa iyyakum wal hasada. Hati-hati dengan hasad. Artinya jangan sampai kalian memiliki sifat hasad, sifat iri hati itu. Fa inna Adama, sesungguhnya Nabi Adam, innama qatala ahaduhuma sahibahu, fa inna ibnai Adam, maka sesungguhnya dua putra Nabi Adam, si Qabil dan Habil, innama qatala ahaduhuma sahibahu, hanyalah salah satunya membunuh yang lainnya, hasadan, karena hasad. Jadi hasad ini bisa menyebabkan orang saling bunuh-membunuh. Ya. Iri hati itu. Fahunna aslu kulli khati'ah, maka yang tiga perkara ini adalah pokok pangkal daripada semua kesalahan. Sombong, serakah, dan hasad. Inilah tiga perkara yang menjadi sumber daripada dosa-dosa kesalahan yang akan dilakukan. Berkaitan dengan hasad atau iri hati ini, ya, itu dampaknya parah sekali. Iyyakum wal hasad, kata Nabi, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jangan kalian iri hati, karena iri hati itu bisa memakan amal kebaikan kalian laksana api memakan kayu bakar. Habis kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kita dimakan oleh hasad, dimakan oleh iri hati, seperti api memakan kayu bakar. Itu dampak negatif yang pertama. Dampak negatif yang kedua, hasad ini kan menunjukkan kita tidak reda dengan takdir atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hasad itu kan tamanni zawali ni'matil ghair. Menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Itu orang hasad. Bagaimana supaya orang yang mendapatkan kenikmatan itu segera hilang kenikmatan-kenikmatannya? Kalau dia punya mobil, supaya hilang mobilnya atau rusak mobilnya. Kalau dia punya toko, supaya dibobol tokonya oleh pencuri. Keinginan yang seperti itu, itulah hasad, iri hati. Orang itu mendapatkan keberuntungan, dapat dia membeli mobil. Orang itu mendapatkan modal, dapat dia membuka toko. Allah yang menentukan. Lalu dia iri hati, kan dia tidak reda dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan itu dia sukses karena keputusan Allah. Lah kita tidak reda dengan kesuksesan si fulan itu. Lalu kita ingin si fulan itu segera gagal atau hilang kesuksesannya, padahal Allah mentakdirkannya sukses. Kita tidak menginginkan dia sukses. Kita ingin membatalkan kesuksesan orang itu, padahal kesuksesan yang diperolehnya itu hakikatnya adalah keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diminta untuk senang melihat orang lain senang.
Karena orang lain itu senang, Allah yang memutuskan. Dan kita diminta juga untuk susah melihat orang lain susah. Jangan kita senang melihat orang lain susah, jangan kita susah melihat orang lain senang. Susah dan senang itu Allah yang memutuskan. Makanya ada ulama yang berkata begini, ala qul liman bata li hasida atadri ala man asa'tal adab. Wahai orang yang tidak bisa tidur lantaran hasad kepadaku, tahukah engkau kepada siapa engkau telah merusak adabmu? Jadi kita hasad itu merusak adab kita. Asa'ta 'ala Allah subhanahu li'annaka lam tarda lima wahab. Engkau telah merusak adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena engkau tidak reda terhadap apa yang Allah berikan kepadaku. Aku mendapatkan keberuntungan ini Allah yang memberi. Engkau hasad kepadaku, engkau iri hati kepadaku, engkau tidak reda kepada apa yang aku dapatkan, sama artinya dan engkau tidak reda dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku. Berbahaya ini. Ya, kita tidak reda dengan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah sekalian, yang paling bagus itu adalah kita senang melihat orang lain senang, kita susah melihat orang lain susah. Karena kita ini sesama kaum mukminin ini orang-orang yang bersaudara. Dan Allah itu Maha Adil. Jangan engkau iri hati dengan keberuntungan yang didapatkan oleh seseorang. Karena kalian tidak tahu, di balik keberuntungan orang itu, ada yang telah dicabut daripadanya. Allah itu Maha Adil. Mereka diberikan keberuntungan A, B, C, D. Ada yang dicabut darinya, tanpa kita ketahui. Makanya banyak orang yang memiliki jabatan tinggi, anak-anaknya malah bikin masalah, atau dia malah selalu resah dan gelisah. Banyak orang yang memiliki harta benda yang banyak, di balik itu ada juga masalah-masalahnya. Allah itu adil, diberikan dia sesuatu, ada juga yang dicabut darinya. Makanya jangan iri hati dengan nikmat yang didapatkan oleh orang lain, karena kalian tidak tahu apa yang sudah dicabut daripada orang itu. Begitu juga jangan bersedih hati dengan nikmat yang belum engkau dapatkan, karena kalian juga tidak tahu apa yang nanti akan Allah berikan kepadamu sebagai penggantinya. Allah itu Maha Adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya jamaah sekalian. Ya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Makanya banyak orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ada juga masalah-masalahnya. Ada nikmat yang dicabut juga darinya. Nah, kita yang belum mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan ini, yakinlah Allah itu Maha Adil. Akan ada sesuatu yang diberikan kepada kita sebagai penggantinya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu dipergilirkan di antara umat manusia. Hidup ini laksana roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya. Oleh karena itu kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan keamanan, agar kita mendapatkan kenyamanan dalam sisa-sisa kehidupan kita di atas dunia ini, terlepas dari berapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan. Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada pengajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Yang terakhir perlu kami ingatkan untuk kita tetap waspada dengan cuaca yang seperti ini. Ya, berhati-hati, ingatkan putra-putri kita jangan berada di tempat-tempat yang
membahayakannya, ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.